warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar teman FM dimanapun berada, selamat pagi. Dan kita kembali seperti biasa di gelaran talk show kita Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini kita kembali kedatangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut. Tentunya dengan seperti biasa di Kejora kita ya, Kejaksaan ngobrol di radio. Dan yang selalu setia bersama kita di sini Bapak Mahardika Prima Wijaya Rosadi, Sarjana Hukum, beliau ada Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanah Laut. Iya, selamat pagi Om. Selamat pagi, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, dan juga ada Ibu Celia Yustika Sari, Sarjana Hukum, beliau jaksa fungsional pada Seksi Intelijen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat juga, insya Allah kita semua sehat ya. Jadi di tengah-tengah terkonfirmasi positif yang signifikan untuk Tanah Laut ya. Iya, betul. Iya, dan biasanya seyogianya kita ditemani oleh senior saya, Bapak Ahmad Sayuti, yang kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Iya, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang lain insya Allah SWT. Dan tentunya kru Tutup Barang selalu beberapa hari ini sangat berduka sekali ya. Iya, karena beliau adalah senior kita di sini, hampir mendekati 30 tahun dari di Tutup Barang FM ya. Lama sekali ya. Betul sekali ya. Sebelum studio di sini, sudah di depan ya, di depan ya, anggota DPRD ya, itu sudah Tutup Barang FM dulunya. Baik, dengar hari ini kita membahas apa itu tindak pidana korupsi, penanganannya dari segi preventif dan juga preventif dan represif ya. Jadi masyarakat mungkin saat ini tahunya korupsi yaitu korupsi ngambil uang negara, ngambil uang rakyat ya. Jadi untuk lebih jelasnya hari ini bagi Anda semuanya yang ingin bergabung juga bisa saja di 0811501204 ya. Dan juga kita live streaming di tvfm.tanlautcup.go.id dan juga live record YouTube di Radio Tutup Barang FM 102,3 MHz. Kita langsung saja nih kepada Bapak Mahardika. Iya, di awal pagi hari ini untuk menjelaskan lebih rinci yang namanya korupsi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Om. Baik, terima kasih rekan pendengar setia Radio Tutup Pandang yang kami cintai. Sekali lagi saya dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Saya Kepala Seksi Intelijen seperti biasa Om, langganan di sini Om lah. Langganan dengan Bu Celia atau biasa kita akrabnya kita panggil Neng Celia. Nah, oke. Baik, sebelum memulai acara materi ini, izinkan kami dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya, juga merasa kehilangan kepada Om almarhum Dr. Andes Haji Ahmad Sayuti yang baru saja meninggal sekitar 2 hari lalu Om ya. 2 hari lalu. Beliau orang baik Om. Jadi kenapa kami merasa kehilangan, karena dengan adanya beliau di sini makin menambah adanya pertanyaan-pertanyaan kritis dan lain sebagainya itu Om. Makin menambah suasana. Tapi yang saya sempat tidak terfikir. Ya betul. Makanya kita sangat merasa kehilangan juga. Saya juga sempat kaget Om. Tapi ya namanya orang baik ya, memang biasanya ini Om ya, diambil duluan ya. Ya duluan lah, kalau bahasanya orang Banjar bulik bedah hulu. Nah, jadi sebenarnya bahasanya bulik Om. Kita ini pulang aja ke sana. Baik, kami juga mengucapkan duka yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya Ibu Camat Rika Amalia, teman kami, bisa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapinya. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini baru kita mulai Om. Apa itu tindak pidana korupsi dan baik pencegahannya, pembinaan maupun tindakan yang represifnya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu tindak pidana korupsi Om, jadi ada 2 kata di situ. Ada tindak pidana, nah ada juga korupsi. Nah, jadi sebelum kita apa sih itu tindak pidana, nah kita masuk dulu ke korupsi. Jadi korupsi itu atau biasanya kalau di TV itu Om bilangnya rasuah. Anti rasuah. Jadi rasuah itu kan diambil dari bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta dan lain sebagainya, diadopsi. Mungkin saya salah, tolong dibenarkan. Jadi korupsi atau rasuah itu berasal dari bahasa Latin. Korupsi itu corruptio artinya dari kata kerja corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Nah,
itu sebenarnya tindakan pejabat Om, pejabat publik atau katakanlah orang yang diberikan kewenangan untuk kewenangan untuk itu baik politisi ataupun PNS atau ASN sekarang ini gitu loh, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal atau ilegal, itu jadi menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi di sini ada kata keuntungan. Nah, jadi ada kata keuntungan dalam ada yang pernah kita ini ada beberapa hal yang bisa dikatakan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu ada 3. Yang pertama itu kepentingan umum terpenuhi, lalu yang kedua itu tidak ada kerugian negara, dan yang ketiga itu ada yang namanya tidak ada keuntungan dari pihak lain. Nah, di 3 hal ini kalau dilakukan, nah itu masih masuk dalam kategori korupsi. Nah, jadi di sini nih atau dalam undang-undang kita mengenal di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di sini sebenarnya yang dimaksud korupsi itu hanya definisi dari para ahli Om, banyak sekali. Tapi salah satunya itu tadi itu. Nah, intinya itu menyalahgunakan kewenangannya. Nah, tapi tidak hanya itu Om, ada juga yang menggelapkan dan lain sebagainya. Jadi menurut perspektif hukumnya secara gamblang itu sudah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tadi itu Om. Nah, jadi berdasarkan pasal-pasal itu korupsi itu dibagi dalam 7 kategori ya Neng ya. 7 korupsi dikelompokkan menjadi 7 kategori. Yang 7 itu apa aja Neng? Yang pertama izin menambahkan, yang pertama itu merugikan keuangan negara, perbuatan yang merugikan keuangan negara, termasuk yang kedua suap menyuap, 3 penggelapan dalam jabatan, 4 pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 gratifikasi. Nah, jadi di sini dalam 7 kategori tersebut Om, itu ada 30 jenis pasal lah katakanlah gitu, beberapa puluh jenis pasal. Nah, yang merugikan keuangan negara itu hanya ada 2 pasal, yaitu di pasal 2 dan pasal 3. Nah, di situ di pasal 2 dikatakan ketika kita ada pihak yang merugikan keuangan negara. Nah, di pasal 3 lebih spesifik lagi Om, apabila ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan, itu merugikan keuangan negara. Nah, di situ kemudian kita lihat lagi definisi lain dari korupsi itu. Jadi korupsi itu adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. Nah, melawan hukum Om, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini sudah mulai masuk kepada tindak pidana. Jadi tindak pidana itu kalau kita jelaskan kepada publik mungkin terlalu spesifik, terlalu ini Om ya. Jadi kita intinya tindak pidana itu adalah kejahatan atau bisa dikatakan strafbaarfeiten kalau dalam bahasa Belandanya. Nah, jadi di situ di sini jika kita menggunakan kewenangan itu jangan disalahgunakan untuk mencari keuntungan, apalagi itu adalah uang negara. Nah, jangan salah juga Om, kita sebagai pejabat salah tanda tangan aja, padahal kita tidak menikmati, salah tanda tangan tidak menikmati, lalu mengakibatkan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara, CQ daerah. Jadi bisa negara, bisa lebih luas atau lebih spesifik lagi daerah, misalnya di tanah laut. Itu bisa juga Om kena. Jadi akibatnya kita kerugian negara. Nah, yang dimaksud frasa merugikan ini artinya yaitu menjadi berkurang Om. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya menjadi berkurang penghasilannya, keuntungannya, berkurang aset atau kekayaan daerahnya atau negaranya yang dapat dihitung secara material. Jadi yang real.
Jadi kalau korupsi itu kita bisa lihat secara real, ada hitungannya. Nah, itu ada lagi frasa perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu lebih luas. Nah, kalau perekonomian negara mungkin tidak saya jelaskan secara gamblang Om, karena itu lebih umum. Yang saya jelaskan sini hanya kerugian keuangan negara. Jadi di sini juga yang dimaksud kerugian negara, Neng, coba dibantu Neng, yang dimaksud kerugian negara itu gimana Neng? Baik, jadi di sini maksud dari frasa merugikan artinya berkurang, menghasilkan keuntungan, berkurangnya aset serta kekayaan. Kekayaannya ini kekayaan negara, daerah atau ceki daerah tadi ya, yang dapat dihitung secara material. Jadi ada jelas berapa yang dirugikan kalau keuangan negara itu. Kita minta bantuan ke ahlinya ya Pak ya, audit yang memang benar-benar memiliki keahlian untuk menghitung apa sih yang sebenarnya dilakukan sampai merugikan keuangan daerah atau negara sejumlah sekian miliar atau berapa ratus juta. Nah, tadi di situ juga dikatakan bahwa dalam kekayaan negara itu bisa disebutkan juga seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena A. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Jadi yang dirugikan itu negara itu khusus pasal 2 dan 3 ya Pak ya? Ya betul. Baik, nah jadi intinya dari semua itu Om, kesimpulannya dari yang penjelasan kami itu, ini kita berbicara tadi kita berbicara tindak pidana terus korupsi. Nah, kalau tindak pidana korupsi itu yaitu suatu tindak pidana dengan memanipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat atau umum. Nah gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kejaksaan? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kejaksaan itu berwenang untuk melakukan penyidikan. Nah, penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk salah satunya undang-undang tentang korupsi ini tadi. Nah, kita di sini ada berhak memberikan penyidikan, penyelidikan juga, lalu penuntutannya, eksekusinya juga. Nah, yang perlu saya jelaskan tadi, yang lupa saya jelaskan, jadi dalam ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut, itu pengelompokannya, yang pertama itu tadi kerugian keuangan negara Om, lalu suap menyuap. Nah, jadi ada suap menyuap juga, ada suap pasif, ada suap aktif, lalu ada penggelapan dalam jabatan. Nah, ini ada juga korupsi tapi menggelapkan. Jadi karena jabatannya, misalnya saya punya jabatan sebagai kepala kantor, saya ngambil uang itu, lalu habis itu saya gunakan untuk tidak semestinya. Nah, itu uang negara tapi yang pastinya ya. Nah, itu penggelapan dalam jabatan. Lalu ada pemerasan juga Om, ada pemerasan, extortion, ada juga perbuatan curang, ada juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini ada juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu ada gratifikasi. Gratifikasi itu kita menerima hadiah. Nah, seperti dulu kan ada yang waktu viral tuh Jokowi diberikan gitar dari grup band Metallica. Nah, sama Jokowi akhirnya diserahkan kepada KPK. Nah, gitu. Nah, itu hadiah. Jadi kita tidak boleh menerima hadiah yang seperti digaungkan oleh Pak Sekda kita, Pak Daniel Kipli itu waktu kemarin itu tidak menerima parsel waktu Lebaran. Nah, itu betul. Lalu ada lagi Om jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, contohnya merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, lalu tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Nah, jadi kalau merintangi misalnya kita menghalang-halangi misalnya menghalangi penyidikan ya. Saya menghalangi Neng Seli untuk melakukan penyidikan. Jangan saksinya saya suruh untuk jangan bersaksi gitu. Nah, itu saya kena. Termasuk salah satunya, banyak umum. Lalu ada juga tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Jadi kita memberi keterangan yang tidak benar. Nah, sebenarnya harusnya A, dia berinya B. Akhirnya jadinya jalan dari
cerita fakta hukum yang ada itu tidak sebenarnya. Lalu ada juga bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Nah, bank juga bisa, Om. Jadi kita minta keterangan rekening tersangka tidak diberikan oleh bank. Nah, itu. Kemudian ada juga saksi atau ahli. Nah, di sini yang perlu saya tekankan kepada masyarakat. Jadi ada perbedaan antara saksi dan ahli. Dalam penyebutan kita dalam KUHP itu tidak ada, orang-orang biasanya bilang saksi ahli. Nah, itu yang benar itu adalah ahli saja. Nah, keterangan ahli, keterangan saksi. Jadi saksi ahli ya. Jadi saksi itu memberikan keterangan sesuai apa dengan dialaminya, didengar dan pokoknya itulah. Nah, lalu ahli itu hanya memberikan keterangan sesuai keahliannya, Om. Nah, itu. Lalu habis itu saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, sama aja tadi. Lalu orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini ada juga, Om. Jadi misalnya saya melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Waktu itu saya bersama Celia, misalnya Neng Seli, melapor ke kejaksaan. Nah, lalu Neng Neng Seli sebagai pelapor, saya sebagai saksi. Nah, lalu saya membocorkan bahwa Neng Seli yang melaporkan. Oh, itu Neng Seli yang melaporkan ke kejaksaan. Nah, sedangkan itu dilindungi, Om. Saksi pelapor itu dilindungi. Tidak bisa kami buka identitasnya. Nah, itu, dan itu untuk keselamatannya, dan itu dijamin dalam Undang-Undang LPSK. Nah, itu jadi demikian, Om, untuk sementara ini. Iya, dan ini namanya korupsi ini termasuk apa ya, extraordinary crime ya. Iya. Masuk ya, selain narkoba juga ya. Dan mungkin untuk koruptor ini ada tadi ada yang Bapak sampaikan, koruptor yang tidak mendapatkan hasil, gitu ya. Jadi ada koruptor yang mendapatkan hasil. Ya, betul. Ada juga mungkin koruptor kecil-kecilan. Betul. Atau juga koruptor apalagi itu ya, yang one prestasi itu ya. Iya. Dalam bidang itu harus dibedakan ya, Pak ya. Dibedakan. Izin. Jadi kalau hukum itu luas, Pak. Hukum itu kan sudah kalau yang kami yang sarjana hukum itu memang sudah dibagi-bagi, mana yang hukum pidana, mana hukum bisnis, hukum perdata. Nah, kalau tindak pidana itu kan perbuatan yang melanggar ataupun melawan aturan. Nah, jadi kalau yang seperti one prestasi itu masuknya ke bidang perdata. Ada nanti sesi apa ya, kita khusus bidang perdata dan tata usaha negara. Tapi kalau misalnya korupsi ini ya, Pak, dia lebih ke selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, seseorang yang atas perbuatannya menguntungkan orang lain padahal dia tidak menikmati hasilnya. Nah, itu ada juga yang kena karena memang atas perbuatannya tersebut membuat negara rugi dan menguntungkan orang lain yang seharusnya tidak diuntungkan dari uang negara. Karena mungkin salah satunya dengan tanda tangan tadi. Nah, contoh kasus saya pernah menangani waktu saya jadi Kasipitsus di Banjarbaru. Saya pernah menangani perkara waktu itu salah satu objeknya adalah parkir Pasar Ulin di Banjarbaru. Nah, dalam hal tersebut ada salah satu terdakwa ya merupakan pejabat pada waktu itu. Dia bilang, saya kan cuma tanda tangan aja, Pak. Saya tanda tangan, kemudian saya tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, tapi yang bermain adalah penyedia bawahnya, ibaratnya kayak gitu. Nah, lalu habis itu bagaimana kok bisa saya juga masuk ke ini, Pak, terikut-ikut. Nah, karena beliau tidak melakukan tugasnya untuk mensupervisi, untuk melakukan pengkajian ulang, pemeriksaan, dan ada hal-hal tertentu, misalnya tidak adanya surat rekomendasi tapi orangnya tetap jalan sehingga merugikan keuangan daerah. Nah, itu bisa. Nah, makanya kita sebagai pejabat itu betul-betul harus hati-hati, Om, hati-hati sekali gitu loh dalam melangkah kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya. Iya, dan langsung aja ada WA dari teman-teman ya. Langsung aja katanya dari untuk di tanah laut, Pak, katanya dari Marwan nih di Tampang. Untuk di tanah laut apakah banyak terdapat kasus tindak pidana korupsi? Sejauh ini sudah sampai level mana, Pak, tindak pidana korupsi yang ada di tanah laut? Oke. Riskan banget. Untung aja Neng
Sally ya, kita nganu data tadi ya. Oke. Langsung Neng Sally. Jadi kemarin saat Hari Bakti Adiaksa, Kejaksaan Negeri Tanah Laut sudah melakukan press release ya Pak bersama dengan mitra-mitra Mitra Adiaksa juga memberitahukan terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Tanah Laut selama kita menjabat di sini berarti 1 tahun lebih ya Pak ya? Betul. Tapi karena periodenya per 1 tahun, jadi kita melaporkan yang periode per 1 tahun saja. Dari tanggal 22 Juli ya 2020. 22 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli kemarin 2021. Langsung karena mintanya seksi tindak pidana khusus, jadi kita melakukan penangkapan untuk yang sekarang ya Pak ya 1 orang tersangka. Kemudian tahap penyelidikan ada 2 perkara. Untuk tempatnya mungkin nanti kalau diizinkan, tapi ada yang bersifat rahasia juga, jadi mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan. Betul. Kemudian ada penyidikan 1 perkara, penuntutan ada 5 perkara, 3 orang terdakwa perkara, 2 orang terdakwa, jadi 5 ya. 5 perkara, kemudian eksekusi 2 orang terpidana dari perkara yang sebelumnya sudah eksekusi, sudah dituntut. Kemudian uang penggantinya ini besar ini, 575.173.354 rupiah. Denda perkaranya, denda perkaranya 100 juta rupiah. Kalau biaya perkara 15.000 ya Pak ya? Kemudian untuk upaya hukum, alhamdulillah kita banding nihil, kasasi nihil. Jadi memang tuntutan kita sudah pas ya Pak ya? Alhamdulillah, dan pasalnya juga sudah diterapkan yang benar. Kemudian di sini tindak pidana korupsi kalau disebut banyak atau tidak, izin Pak Kasih Intel kan menerima laporan-laporan di Kabupaten Tanah Laut, mungkin Bapak yang bisa terima kasih menjawab banyak atau tidak. Terima kasih Neng. Jadi itu kita terima kasih Pak Om Marwan tadi lah. Om Marwan terima kasih. Jadi kita sudah alhamdulillah selama 1 tahun itu sudah banyak Om. Jadi ada sudah dijelaskan oleh Neng Sally tadi, sekitar ada penyelidikan ada 2, ada bahkan kita menangkap 1 orang tersangka. Jadi kita tangkap waktu itu kita minta tolong kerjasama antar bidang, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya, Amuntai itu Hulu Sungai Tengah. Di sana ada 1 orang tersangka, pengembangan perkara yang ada inisialnya itu W, dan itu juga merupakan hasil dari laporan dari masyarakat. Jadi laporan dari masyarakat yang menginginkan bahwa bahwa beliau ini juga terikut, ibaratnya gitu. Terlibat. Nah, kemudian ada penuntutan 5 perkara. Jadi kita sebenarnya sudah banyak sekali ini. Sudah lebih dari kinerja kita ya yang ditetapkan, yang sedang ditangani. Dan untuk saat ini intelijen itu menerima banyak sekali labdumas atau laporan pengaduan masyarakat. Namun khususnya di sini mengenai kebanyakan mengenai desa. Mengenai desa. Nah, di sini yang perlu saya tekankan sekali lagi, kami dengan senang hati menerima laporan aduan dari masyarakat, namun ada beberapa persyaratannya. Persyaratannya Pak Jeneng kemarin itu kita. Persyaratan untuk melaporkan yang pertama identitas pelapor, jelas, KTP ya, karena memang itu penting untuk kita. Kemudian kontaknya berarti nomor handphone yang bisa dihubungi. Kenapa? Karena itu untuk tindak lanjut. Yang ketiga itu pasti surat apa yang dilaporkan, apa permasalahannya. Yang keempat bukti. Jadi bukti itu bermacam-macam ya Pak ya. Tetapi karena tidak mungkin pelapor dengan mudahnya mendapatkan alat bukti saksi ya Pak. Jadi biasanya ada surat-surat, fotokopi, dokumen-dokumen terkait dengan apa yang dilaporkan. Nah, jadi kita itu terima kasih Neng. Jadi kita itu gini Pak, bukan hanya sekedar laporan Om. Jadi biasanya masyarakat cuma ini laporan aja Pak. Nah, kita bingung menindaklanjuti gimana. Jadi jangan menyerahkan kepada kami itu yang masih mengambang. Silahkan melaporkan dengan dokumen yang pasti dan jelas yang bisa mendukung pembuktian kami. Nah, tapi
rahasia pian-pian sabarataan itu dilindungi. Iya. Nah itu dia. Nah di sini terkait masalah desa. Nah ini nanti mungkin ada sedikit kita bahas untuk sesi selanjutnya Om. Itu terima kasih tadi Om Marwan. Iya. Dan iya. Jadi tentunya bagi rekan-rekan dengar yang mungkin ingin bergabung lagi silakan di 0811501234. Dan mungkin kalau boleh tahu Pak untuk tahap penyidikan itu bagaimana Pak di Kejaksaan itu Pak? Tahap penyidikan itu misalnya gini Om, kita melakukan pemanggilan kepada para saksi. Jadi kalau bahasanya itu kalau penyelidikan itu calon saksi. Nah, tapi kalau di penyidikan itu sudah pasti ada tindak pidana. Nah, namun kita harus menemukan tersangkanya siapa di situ. Nah, itu penyidikan. Jadi kita panggil berdasarkan surat. Kalau bahasanya di penyelidikan kita undang, tapi kalau bahasanya di penyidikan kita panggil dengan surat resmi. Jadi biasanya ada surat warna merah atau warna putih tuh Om. Nah itu beliau sebagai saksi harus wajib datang. Nah kalau tidak datang itu tadi yang berkaitan dengan yang ada menghalang-halangi penyidikan dan lain sebagainya gitu. Nah lalu kita tanya dengan humanis Om, ini bagaimana kita arahkan, kita berikan dokumen-dokumen, kita minta mereka untuk menjelaskan ini bagaimana sih kok bisa terjadi gitu. Kemudian dari sisi pian-pian itu bagaimana keterangannya secara benar. Nah dengan catatan sebelum memulai penyidikan biasanya para saksi itu akan disumpah dengan agamanya, keyakinannya masing-masing ya. Nah itu disumpah dengan keyakinan masing-masing dan dengan kitab sucinya masing-masing. Jadi keterangannya itu harus benar di mata Tuhan dan harus menyampaikan dengan benar di kita juga gitu Om. Itu penyidikan. Iya. Dan terkait pelaporan tadi Pak kembali kan sekarang banyak kan berita hoax ya. Jadi apakah dari Kejaksaan bagaimana filternya ini Pak? Nah ya baik, terima kasih Om. Nah itu juga pertanyaan Om. Jadi terima kasih. Bisa Neng Sally jelaskan untuk filter itu? Jadi hoax itu kan berita bohong. Kebanyakan berita bohong itu pasti ada maksudnya dong Pak. Iya tidak. Itu pasti memiliki tujuan. Misalnya kalau dalam politik mungkin menjelekkan atau menjatuhkan seseorang ataupun juga ingin merugikan seseorang atau sesuatu yang dijadikan objek dari berita bohong tersebut. Kejaksaan Negeri Tanah Laut walaupun memiliki Fikri, jadi kita Kejaksaan Negeri Tanah Laut ada ya Pak ya kotak pengaduan indikasi korupsi. Di sana kita memfilternya dengan persyaratan yang memang harus dilengkapi oleh pelapor. Yang pertama itu kenapa harus ada bukti dokumen surat seperti itu untuk meminimalisir dijadikannya kami kejaksaan sebagai alat untuk mungkin menakut-nakuti orang, atau mencemar nama baik, nama baik. Nah itu berita bohong itu diminimalisir dengan seperti itu, dengan kita berhati-hati dalam bekerja, terutama dalam mendengar laporan-laporan dari masyarakat. Kami mengapresiasi apa ya terkait dengan laporan-laporan. Tetapi kalau misalnya ada laporan yang tidak kami dilanjutkan seperti itu karena memang ada alasannya. Yang pertama mungkin ya Pak, memang bukan tindak pidana tadi seperti yang tadi. Dalam tahap penyelidikan itu kan kita mencari apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan ya Pak. Nah ternyata memang bukan tindak pidana misalnya seperti itu. Jadi kami tidak bisa melanjutkan dan itu makanya harus ada kontak untuk kita menjelaskan kepada mereka. Terus kami juga ada yang namanya pos untuk pelayanan hukum gratis. Jadi sebelum melaporkan mungkin bisa konsultasi dulu dengan kami apakah memang perbuatan yang menurut mereka itu tindak pidana korupsi benar tindak pidana korupsi atau tidak seperti itu. Jadi datang ke kejaksaan, silahkan ada kasih intel. Kemudian ada juga Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menanyakan terkait apakah berita ini benar atau tidak, apakah berita ini memang melanggar hukum atau tidak. Jadi itu untuk memfilternya ya seperti itu ya Pak. Perlu ada bukti. Jadi jangan langsung termakan omongan orang ya Pak. Kasihan juga orang yang terfitnah atau orang yang merasa dirugikan akibat berita bohong atau hoax tersebut. Jadi mungkin lebih baik konsultasi aja. Konsultasi dulu. Kalau memang niat untuk melaporkan lebih baik konsultasi. Jadi dalam konsultasi itu Om kita berikan opsi Om, pilihan. Jadi ini seperti ini. Silakan. Jadi mau pilih yang mana? Kalau memang ini betul-betul ada indikasi atau potensi kerugian negara, ya boleh kami dibantu untuk dokumennya. Tapi kalau memang misalnya
bukan, berarti ya kita serahkan kepada bidang lain untuk menangani, misalnya datun, ya itu Om. Atau atau salah persepsi dan salah komunikasi, itu juga hati-hati. Jadi mungkin kalau misalnya ada suatu unek-unek ke pejabat tertentu, silahkan datang ke pejabat tertentu itu menanyakan terkait dengan perihal tersebut, bagaimana jawabannya, itu juga bisa ya Pak ya, walaupun memang beresiko, tapi atau mungkin kita bisa cari di internet sebenarnya terkait dengan apa yang kita anggap sebagai korupsi itu, kira-kira perkara ini korupsi bukan ya? Harusnya seperti apa sih? Aturannya seperti apa? Dengan adanya media, kemudian adanya mesin pencari di internet, semoga masyarakat juga bisa lebih paham gitu, karena kasihan juga ya Pak ya. Betul. Orang memangku jabatan itu pasti kan ada resiko dan bebannya. Mungkin tidak semua bisa tersosialisasikan dengan baik. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga harus cerdas, harus berpikir terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang mungkin sudah di-share di media sosial. Ya kan banyak kan Pak, media sosial yang memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum. Nah, itu dibaca. Semoga warga juga bisa lebih cerdas dalam memilih berita. Jadi tahu definisinya korupsi itu ya. Jadi menambahkan juga untuk masalah memfilternya lagi, kalau secara prosedural itu nanti surat kami terima misalnya Om. Nah di situ nanti kami akan membuat namanya telahan. Ada telahan staf lah. Telahan staf. Di situ akan kami lihat apakah sudah sesuai apa belum. Nah kemudian apakah di situ ada indikasi Om ya, indikasi tindak pidana korupsi ataukah adanya potensi menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara, gitu aja. Jadi di situ kami betul-betul harus teliti ya Neng ya. Jadi tidak langsung terima terus ayo kami tindak, itu tidak. Telah kemudian kami rapatkan, kami eksposkan, kemudian panjang perjalanannya. Jadi makanya jika ada yang ingin melapor ya harus bersabar, karena memang banyak sekali di tempat kami, harus satu-satu juga terkait adanya sumber daya manusia kami yang memang masih kurang lah dalam ibaratnya. Tapi itu tidak menjadikan kami untuk tidak berkarya lah untuk bangsa. Tetap semangat ya. Semangat untuk bangsa. Oke, itu Om. Iya, dan jadi mungkin buat pelapor ini harus benar-benar diedukasi dulu ya, mungkin dari kejaksaan welcome saja ya, mungkin untuk kejaksaan sangat untuk berkonsultasi. Sangat terbuka untuk berkonsultasi. Karena hubungannya dengan nama orang sebenarnya ya. Jadi kurang lebihnya begitu secara moral dan sosialnya. Ya nggak abdul ya kalau kita membahas korupsi ini kalau tidak tahu dijelaskan hukumannya, sanksinya bagi yang oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jadi mungkin ada kriteria-kriterianya bahwa ini pelaku ini hukumannya segini, mungkin bisa dijelaskan Pak Mahardika. Oke, baik. Jadi minimal dan juga paling beratnya harus buka kamus dulu ya. Undang-undangnya Pak. Kalau undang-undang kita kan boleh ini. Nah, jadi tindak pidana korupsi itu tadi macam-macam Om. Macam-macam, kalau dijelaskan semuanya itu mungkin akan sangat panjang. Jadi pada intinya kita menjelaskan ada 2 pasal itu saja tadi yang merugikan keuangan negara, yaitu ada pasal 2 dan pasal 3. Jadi dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, itu untuk pasal 2 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana Om dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi semua tuh ya lain daun kalau bisa sawit aja kada sebanyak itu. jadi di sini nih kita harus betul-betul teliti dalam melakukan penuntutan maupun pasal-pasalnya. Jadi di sini bisa dijelaskan kenapa kita bisa menahan orang di tindak pidana korupsi ini, karena dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu untuk bisa menahan orang itu KUHP ya Neng ya, hukum acara pidana. Kita bisa menahan orang itu apabila ancaman hukuman pidana penjaranya itu 5 tahun ke atas.
5 tahun ke atas. Jadi di sini ancaman hukum pidananya seumur hidup, Om. Seumur hidup, bisa pidana penjara. Nah, di sini ada juga kemarin itu jika melakukan tindak pidana seperti ini, korupsi yang spesifik lagi, misalnya seperti dalam keadaan tertentu, misalnya keadaan bencana alam dan lain sebagainya, musibah. Nah, itu bisa diperberat lagi. Nah, cuman klasifikasinya diperberatnya itu kami harus konsultasi kepada jajaran yang lebih tinggi di Kejaksaan Agung. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk pasal 3 mungkin bisa dijelaskan nih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini unsur. Jadi teman-teman sekalian, di pasal-pasal di undang-undang biasanya ada yang namanya kata-kata. Nah, kalau kita sebutnya unsur-unsur, dan itu harus terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Ya, jadi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ini ada alternatif ya Pak ya. Jadi misalnya tadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, kan tadi jawabannya sudah terjawab ya Pak sebenarnya. Jadi setiap pasal itu mungkin kadang-kadang kita oh ini kan ataupun seperti apa. Nah, itu ada ahlinya yang untuk membuktikan apakah benar pasal itu sudah terbukti atau tidak, dan itu kita ya Pak jaksa penuntut umum berbeda dengan hakim. Jadi kalau misalnya kita itu menuntut, hakim itu memutuskan. Nah, hasil akhir dari hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa ya Pak itu nanti hasil dari putusan hakim. Jadi harus dibedakan ya. Kalau misalnya nanti hasil akhirnya berapa tahun, nah itu hakim yang memutuskan. Iya. Mungkin mohon izin Pak kalau boleh tahu sejauh mana sih untuk kewenangan kejaksaan ini dalam penanganan tindak pidana korupsi ini dengan mungkin bedanya dengan pihak kepolisian. Sejauh mana kewenangan itu? Baik, jadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Umum seperti yang sudah Ulun jelaskan tadi. Kita dapat melakukan penyelidikan untuk tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Penyelidikan memulai hal baru lah Om, penyelidikan itu, lalu penyidikan, lalu penuntutannya. Lalu setelah penuntutan itu kita di persidangan Om. Kita melakukan persidangan, itu bahasa kami itu penuntutan. Nah, lalu setelah penuntutan diputus kita mengeksekusi Om. Nah, jadi kita ada 4 kewenangan ini yang dalam penanganan tindak pidana korupsi itu yang mempunyai kekhususan dari mungkin saya bisa bilang institusi lain ya Om ya. Karena kita sangat besar sekali kewenangannya. Jadi kita bisa menyelidiki, melakukan penyidikan. Kita bisa menuntut. Penuntutan ini dalam KUHP itu kita satu-satunya penuntut utama, jadi tidak ada penuntut lain. Nah, lalu kita penyidikan ini kita modelnya seperti PPNS Om. Nah, PPNS, jadi kita tetap berkoordinasi dengan penyidik utama yaitu kepolisian. Nah, penyelidikan juga sama. Nah, kemudian yang tidak bisa dilakukan oleh mungkin saya rasa yang lain ya, yaitu eksekusi. Nah, eksekusi di kita. Jadi eksekusi tilang yang paling kecil tilang maupun eksekusi paling tinggi mati itu kita. Nah, seperti hukuman mati itu Om, ya kita nanti yang memerintahkan. Jadi kita ada di tempat yang memerintahkan, yang melaksanakan adalah regu tembak. Jadi bukan dari kita, nah itu, tapi kita yang memerintahkan untuk eksekusi itu. Jadi seperti itu. Itu bedanya Pak ya. Bedanya.
Iya, dan rekan dengar teman FM sudah lepas 54 menit waktu pukul 9 di pagi hari ini. Dan mungkin yang namanya sukses dalam penanganan korupsi itu bukan hanya dalam mengungkap kasus korupsi Pak ya, tapi berhasil dalam pencegahan Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi menurut Pak Mardika untuk pencegahan yang harus dilakukan ya, mungkin bagi pejabat pemerintah ataupun lainnya untuk tidak terkena kasus korupsi. Baik, jadi tadi terima kasih Om, mungkin kita sesuai dengan tema hari ini, bagaimana pencegahannya melalui preventif dan represif ya. Yang represif tadi sudah kita jelaskan panjang lebar Om tentang penindakan lah, penindakannya seperti ini. Nah, kita jelaskan secara preemptif dan preventif. Jadi kalau secara preemptif atau pembinaan itu Om, itu adalah memberikan konsultasi Om terhadap objek pemeriksaan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi kita membina, preemptif itu melakukan pembinaan. Pembinaan dulu, kita cegah. Kalau tidak bisa, baru kita tindak represif. Nah, seperti itu pola pikir hukumnya. Lalu, jadi preemptif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi atau munculnya tindakan hukum, Om. Caranya adalah dengan himbauan atau pendekatan. Jadi, contohnya itu adalah dengan seperti ada program ini, Jaksa Menyapa, di Kejora. Jadi kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat, terhadap pejabat publik yang kebetulan mendengarkan radio, jadi seperti ini gitu. Kita bina dulu, jangan. Lalu kami melakukan ibaratnya pendekatan dengan sekolah ya, jaksa masuk sekolah. Kami membina adik-adik kita supaya ini loh, korupsi itu nggak boleh, jangan korupsi ya, karena dengan korupsi itu bisa merugikan orang tuamu dan lain sebagainya. Nah, jadi hal ini nih memang untuk menanamkan nilai norma Om di Indonesia. Jadi sehingga ketika seseorang yang sudah mendapatkan sosialisasi dari kita itu pembinaan, itu timbul niat untuk melakukan kejahatan, lalu habis itu nggak mau Om. Oh iya ya, saya enggak ada remnya, ada hendak lagi. Nah, itu pembinaan Om lah, itu preemptifnya. Lalu untuk preventifnya mungkin bisa dijelaskan sama Neng Sally, preventifnya gimana? Ya. Jadi Kejaksaan Negeri Tanah Laut secara umum kejaksaan itu memiliki upaya-upaya untuk mencegah tindak pidana terjadi. Salah satunya adalah dengan penyuluhan dan juga penerangan hukum. Selain untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia, Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga berusaha untuk meminimalisir adanya kesempatan-kesempatan ya Pak ya, yang bisa menjadi suatu kemungkinan terjadinya tindak pidana karena niat dan kesempatan seperti itu. Nah, jadi niatnya aja udah berusaha kita singkirkan lah dengan mereka merasa ngerem gitu. Oh ini kalau saya berbuat tindak pidana ini nanti saya dihukum. Jadi walaupun ada kesempatan, tadi niat jahat, kemudian ada kesempatan, orang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana. Nah, kita ini berusaha untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menegakkan hukum, menegakkan aturan yang berlaku di Indonesia agar tindak pidana itu tidak terjadi, tidak dilakukan. Jadi benar-benar mencegah ya Pak. Kita juga melakukan koordinasi ya Pak dengan instansi-instansi lain. Kita menyurat untuk meminta data dan lain-lain. Itu memang supaya bentuk pengawasan kita juga ya Pak. Betul. Kan ada pengawasan orang asing dan lain-lain. Itu untuk mencegah tindak pidana terjadi ataupun ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin bisa dilakukan jika tidak ada upaya pencegahan dari aparat penegak hukum. Seperti itu Pak. Iya, dan mungkin dalam upaya menurunkan keuangan negara ini mungkin lebih cara preventif ini mungkin lebih berhasil dianggap ya daripada represif ya. Ya, jadi harusnya kita cegah itu Om. Itu harus lebih berhasil sebenarnya. Tapi kan kebanyakan ya pola pikirnya manusia berbeda Om. Iya, daripada kan ada efek daripada memberikan efek jerat tuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, itu yang paling asik. Benar Pak. Iya, dan sudah lepas 58 menit dan kita sudah penghujung waktu. Tidak terasa 1 jam ya. 1 jam. Ngomong-ngomong kayak gini 1 jam mamanya pakai sehat. Kerasa ya. Iya, mungkin dari Pak Mardika dan Ibu Sally untuk closing statement kita untuk hari ini Pak. Mungkin padahal banyak lagi ya harus kita bicarakan. Tapi korupsi ini nggak ada habis-habisnya ya untuk pembicaraan. Jadi silakan Pak. Jadi terima kasih. Jadi intinya kita sudah menyampaikan apa itu korupsi Om.
apa itu tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami, jadi juga tidak asal untuk memberikan laporan. Nah, namun kita tunggu pikiran-pikiran kritis dari masyarakat Tanah Laut, warga Tanah Laut untuk memberikan suatu perimbangan lah ibaratnya kepada pejabat publiknya. Nah, khususnya di desa Om, ini masih kita temukan banyak sekali adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi kami menghimbau kepada pejabat publik dan jajarannya yang berada di desa untuk selalu mengutamakan kepentingan desa dan kepentingan publik negara di atas kepentingan pribadi. Jadi jangan sampai nanti terjadi adanya laporan-laporan penyimpangan-penyimpangan yang dialami. Jadi terus terang dari kami ini juga kami sedang melakukan turun ke lapangan untuk meninjau adanya laporan-laporan dari desa-desa yang diberikan perimbangan loh. Kalau saya bisa bilang perimbangan, apakah itu ada unsur indikasi perbuatan melawan hukumnya atau tindak pidana korupsi, ataukah ada potensi kerugian negara. Namun bagaimanapun itu juga kami intinya dari saya selaku Kepala Seksi Intelijen yang harusnya ini sekarang ini gawenya kasih picus Om, tapi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, tapi tadi pertama beliau berhalangan karena sedang akan melakukan pemeriksaan juga terhadap perkara tindak pidana korupsi desa juga Om. Desa juga mungkin kurang memahami mungkin sudah ya intinya kita terus melakukan pembinaan. Kalau kurang memahami kita lakukan pembinaan terus pencegahan kayak gitu Om, karena itu memang tugas kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada pejabat desa, pemerintahan di desa dan jajarannya untuk selalu berhati-hati dalam melakukan atau mengeluarkan keputusan dan juga melakukan kegiatan atau tindakannya yang berkaitan dengan adanya pengeluaran keuangan negara. Itu lalu kepada warga masyarakat di desa, monggo silahkan jika ada yang ingin dikonsultasikan kepada kami, kami siap 24 jam, jangan 24 jam ya, kadang kau guring 12 jam lah ya, 12 jam, namun jam kerja, namun untuk laporan kami punya Koh Fikri tadi itu ya, Koh Fikri kotak hitam pengaduan indikasi korupsi, itu ada terletak di Pos Satpam. Silahkan kalau misalnya ada kekhawatiran diketahui orang, masukkan saja surat dengan tadi syarat-syaratnya itu yang sudah disebutkan, ataukah langsung datang ke kejaksaan. Nah, kami menerima dengan senang hati dan intinya identitas rahasia, insya Allah pasti rahasia, tidak boleh kami sebarkan. Sekali lagi juga kepada pejabat publik yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kami selalu menghimbau hati-hati dalam mengeluarkan keuangan negara ataupun nantinya mengeluarkan kebijakan yang akhirnya bersifat merugikan negara. Nah, namun di situ juga kita harus bisa melihat agar tidak terjadi diskresi kebijakan. Ya, betul, itu aja. Mungkin dari Neng Seli bisa dijelaskan. Terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tanah Laut terus dengarkan dan setia di Radio Tuntung Pandang Tanah Laut 102.3 Tuntung Pandang FM Tanah Laut, karena itu memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Dan lagi satu lagi terkait dengan meningkatnya eskalasi dari COVID-19 ini Om. Jadi kami menghimbau kepada berdasarkan dari titipan himbauan pesan dari pimpinan kami dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, agar masyarakat Tanah Laut khususnya warga desa selalu mengenakan masker ketika bepergian. Nah, dan juga ketika ada hajatan atau acara-acara jangan lupa mengenakan masker. Lalu ketika ada ke pasar jangan lupa mengenakan masker, karena memang betul itu klausul maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, gimana kayak gitu. Karena itu salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada warga desa ataupun masyarakat Tanah Laut khususnya
agar selalu patuh pada protokol kesehatan yang ada, karena sekarang eskalasi peningkatan di Fasiansus ex Bu Yasin sini itu sudah mencapai 225 kasus orang yang masuk ke sana. Apakah kita sayang sama keluarga? Kalau kita sayang sama keluarga, yuk mari kita patuhi protokol kesehatan ini. Ya, itu aja Om, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Andika dan juga Mbak Seli yang sudah berhadir di Bareng FM, mengedukasi kita tentunya bagi masyarakat jadi lebih tahu tentang ya namanya korupsi. Iya. Masyarakat sering banget untuk menyebut ke korupsi ini lah. Biar tahu, biar tahu korupsi. Baik, dekat Bareng FM, demikian talkshow kita Tanah Laut Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut bersama Pak Mardika dan Mbak Seli. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di Kejora ya. Kejora. Kejaksaan ngobrol di radio ya. Mungkin ada podcastnya juga di sana ya. Maunya Om, karena kita undang Pian kalau ada podcast. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan juga ya rekan yang sudah berpartisipasi tadi untuk bergabung bersama kami untuk pertanyaan. Terima kasih buat Pak Barwa di Tampang ya satu, dan mudah-mudahan semua terjawab dari Bapak Mahardika. Dan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara yang kami persembahkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 102,3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.